Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan sebuah perjalanan sakral yang bukan sekedar ritual, melainkan ujian jiwa paling mendalam dalam hidup manusia. Di sana, di 3 tempat suci, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina, tersembunyi rahasia dan pelajaran yang mampu mengubah siapapun yang mengalaminya. Apakah kalian siap menyingkap tabir hikmah di balik perjalanan haji yang tidak sekedar fisik ini? Mari kita telusuri bersama bagaimana air mata, sunyi, dan perjuangan melawan setan mengajarkan makna hidup sejati. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Arafah, jejak langit di padang kehidupan. Di tengah dataran tandus yang terbentang di luar Mekah, ada satu tempat yang tidak hanya menyimpan kisah manusia, tapi juga menyimpan gema wahyu. Itulah Arafah, tempat yang tidak pernah sepi dari zikir, malaikat, dan air mata manusia. Arafah bukan sekedar titik geografis dalam ritual haji. Ia adalah tempat bertemunya langit dan bumi dalam satu hari yang lebih agung dari 1000 bulan. Arafah dalam akar kata Arab berasal dari kata Arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Sebagian ulama menafsirkan disinilah Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali setelah berabad-abad terpisah usai diturunkan dari surga. Disinilah keduanya saling mengenal kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi sebagai hamba yang sadar atas kesalahan, lalu menyesal dan memohon ampunan kepada Allah. Maka Arafah menjadi simbol dari ta'aruf, taubat, dan taqarrub. Namun, kisah terbesar di Arafah tidak bisa dipisahkan dari sosok paling agung dalam sejarah manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berdiri di lembah Uronah, bagian dari Arafah, di atas untanya Al-Quswa. Beliau menyampaikan khutbah pamungkas yang mengguncang sejarah. Dan khutbah itu, Rasulullah tidak hanya mengukuhkan prinsip keadilan, kehormatan darah dan harta, serta kesetaraan manusia. Beliau juga meletakkan dasar-dasar nilai universal Islam. Wahai manusia, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah suci sebagaimana sucinya hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Arafah, Nabi juga menyampaikan bahwa telah sempurnalah agama ini. Ayat terakhir yang diturunkan tentang syariat berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencatat bahwa Sayyidina Umar bin Khattab menangis saat mendengar ayat ini, karena beliau memahami bahwa kesempurnaan agama menandakan bahwa perpisahan dengan Nabi telah dekat. Maka Arafah bukan hanya saksi atas penyempurnaan wahyu, tetapi juga awal dari perpisahan yang menyayat umat. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah." Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Kalimat singkat ini menegaskan posisi sentral Arafah dalam ibadah haji. Tanpa wukuf di Arafah tidak sah hajinya.
Wukuf atau berhenti sejenak untuk mengenal diri, mengenal Tuhan adalah puncak dari seluruh perjalanan haji. Inilah momen ketika jutaan manusia tanpa status, tanpa nama, tanpa harta, berdiri sama di hadapan Allah, berharap diampuni, seolah berdiri di padang mahsyar kelak. Di balik spiritualitas yang membuncah, ada pelajaran investigatif yang sering kita abaikan, yaitu mengapa Arafah menjadi satu-satunya tempat dalam rukun haji yang berada di luar tanah haram Mekah. Mengapa Allah memilih lokasi ini, bukan Ka'bah, untuk menyempurnakan wahyu terakhir? Jawabannya mungkin terletak pada satu kata, yaitu pengasingan. Di luar tanah haram, manusia dipisahkan dari simbol-simbol keagungan struktural. Tidak ada Ka'bah, tidak ada kiblat secara fisik, agar fokus hanya tertuju pada Yang Maha Agung. Arafah adalah titik di mana struktur diruntuhkan dan substansi ditegakkan. Mari kita renungkan, berapa banyak dari kita yang selama ini hanya menjadi pengikut struktur, mengajar simbol dan bentuk, namun abai pada makna. Di Arafah, Allah menggiring kita keluar dari pagar kota suci agar benar-benar suci dalam jiwa. Ia menarik kita keluar agar kita bisa masuk kembali ke Mekah dengan hati yang bersih. Arafah adalah pelajaran besar, yaitu bahwa mengenal Allah dimulai dengan mengenal kelemahan diri, bahwa wukuf bukan sekedar hadir fisik, tapi kehadiran batin, dan bahwa sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tapi cermin untuk melihat ke dalam diri kita hari ini. Musdalifah, malam antara dua dunia. Setelah mentari tenggelam di Arafah, jutaan manusia bergerak dalam satu arus diam-diam menuju sebuah tempat yang mungkin tidak setenar Arafah, tapi menyimpan hikmah yang tidak kalah agung, yaitu Musdalifah. Dalam perjalanan ini, tiada takbir yang dikumandangkan, tiada ibadah khusus selain diam, berjalan, dan berharap. Seolah-olah setelah mencurahkan seluruh jiwa di Arafah, sekarang manusia diajak untuk masuk ke dalam sunyi, sunyi yang suci. Musdalifah adalah tempat bermalam setelah wukuf di Arafah. Terletak di antara Arafah dan Mina. Allah menyebutnya secara spesifik di dalam Al-Quran. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Masy'aril Haram inilah nama lain dari Musdalifah. Dan menariknya, Allah tidak menyuruh untuk menyembelih, tawaf, atau sujud di tempat ini, tapi hanya berzikir. Para mufasir menyebutkan bahwa inilah bentuk penghambaan paling murni, yaitu diam yang penuh makna, istirahat yang tetap dalam kesadaran akan Allah. Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis sahih menginap di Musdalifah, melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, lalu tidur hingga menjelang fajar. Saat fajar menyingsing, beliau berdiri di dekat Masy'aril Haram, mengangkat tangan dan berzikir kepada Allah dengan panjang dan penuh khusyuk. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa maknanya? Mengapa setelah hari besar di Arafah kita tidak langsung menuju Mina atau menyembelih kurban? Dan mengapa harus bermalam terlebih dahulu? Ulama menyebut Musdalifah sebagai madrasah kesabaran. Inilah tempat transisi, tempat jiwa diajak untuk memurnikan niat dan memperkuat tekad setelah memperoleh ampunan di Arafah. Jika Arafah adalah titik perjumpaan antara dosa dan rahmat, maka Musdalifah adalah lorong sunyi, tempat manusia mulai menapaki langkah baru menuju pembebasan. Sebuah malam di mana manusia digembleng untuk tidak tergesa-gesa, bahkan dalam kebaikan. Lebih jauh, disinilah para jemaah mengumpulkan batu-batu kecil untuk ritual lempar jumroh di Mina.
sebuah simbol bahwa sebelum kita bisa mengalahkan setan, kita harus bersiap. Batu-batu itu bukan sekedar benda, ia adalah tekad yang dikumpulkan di tengah sunyi, bukan di tengah hingar-bingar. Ada pelajaran tajam dari Rasulullah di sini, yaitu ketika sebagian sahabat meminta izin untuk tidak bermalam di Musdalifah karena usia lanjut atau lemah fisik. Beliau memberi izin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam bukan sekedar syariat, tapi juga rahmat. Ia tahu batas kekuatan manusia. Ia tidak memaksa yang lemah agar terlihat kuat. Maka bermalam di Musdalifah bukan soal durasi, tapi tentang spirit, yaitu apakah malam itu digunakan untuk mengingat Allah atau hanya sekedar melewati waktu. Perhatikan pula bahwa Rasulullah tidak menghabiskan malamnya dalam ibadah penuh, tapi beliau tidur. Ini bukan kelalaian, melainkan pelajaran bahwa tidur pun bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk kekuatan esok. Dalam sunyi Musdalifah, umat diajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang momen puncak seperti Arafah atau kurban di Mina, tetapi juga tentang malam-malam transisi saat kita tidak dikenal dunia, tapi dikenal langit karena zikir dan sabar kita. Dalam konteks sejarah, Musdalifah mencerminkan masa-masa jeda yang sering dilupakan. Tidak ada pertemuan besar di sana, tidak ada wahyu yang turun di antaranya, tapi ia tetap wajib dalam haji. Karena apa? Karena sejarah besar bukan hanya ditulis dalam darah dan air mata, tetapi juga dalam kesabaran, istirahat, dan zikir diam-diam. Mari kita renungkan, seandainya kita hidup di antara dua dunia, masa lalu dan masa depan, ampunan dan perjuangan, Arafah dan Mina, bagaimana kita akan menjalani Musdalifah dalam hidup kita sendiri? Apakah kita akan tergesa atau justru menemukan makna dalam diam? Musdalifah mengajarkan satu hal, yaitu tidak semua perjuangan tampak keras. Sebagian hanya terlihat dalam diam, tapi mengubah seluruh perjalanan. Mina antara batu, darah, dan ketaatan. Dari sunyi Musdalifah, pagi hari di tanggal 10 Dzulhijjah membuka lembaran baru, yaitu Mina, tempat paling ramai dan paling keras dalam seluruh rangkaian haji. Disinilah dentuman takbir bersaing dengan derap kaki jutaan jiwa. Disinilah batu dilempar, hewan disembelih, dan janji-janji diuji. Mina bukan sekedar tempat, tapi panggung utama ujian spiritual setelah ampunan dan jeda, yaitu Arafah dan Musdalifah. Mina dikenal sebagai lembah ujian. Di sanalah terjadi peristiwa monumental, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah perintah yang jika tidak kita lihat dengan iman tampak mustahil. Namun sejarah tidak mencatat penolakan. Yang terekam hanyalah satu kalimat ikhlas dari sang anak. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Inilah sumber utama seluruh ibadah kurban dan lempar jumroh. Ketika Ibrahim membawa Ismail ke tempat penyembelihan, setan datang 3 kali menggoda. Mula-mula menggoda di tempat yang kini disebut Jumroh Aqobah, lalu Jumroh Wusto, dan Jumroh Ula. Setiap kali Nabi Ibrahim mengusirnya dengan lemparan batu. Maka Rasulullah mewariskan ritual ini kepada umatnya, bukan untuk melukai, tapi sebagai simbol mengusir godaan, menghina kesesatan, dan meneguhkan ketaatan. Dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kita tahu bahwa Nabi melontar Jumroh Aqobah pada hari Nahar, yaitu 10 Dzulhijjah, dengan 7 batu kecil, sambil bertakbir setiap kali melempar. Batu itu bukan senjata fisik,
melainkan representasi dari prinsip, yaitu bahwa godaan tidak dilawan dengan debat, tapi dengan tekad yang dilemparkan bulat. Lalu dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Rasulullah sendiri menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya, mewakili setiap tahun usianya kala itu. Lalu menyerahkan sisanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dagingnya tidak disimpan, tidak dijual, tapi disedekahkan. Di Mina, darah mengalir bukan sebagai bentuk kekejaman, tapi sebagai lambang totalitas pengorbanan. Bahwa untuk mendekat kepada Allah tidak cukup hanya dengan air mata. Kadang harus ada sesuatu yang dikorbankan secara nyata, harta, ego, bahkan mimpi. Namun pelajaran terbesar di Mina justru terletak pada ketertiban dalam kekacauan. Bayangkan jutaan orang melempar batu, menyembelih hewan, bercukur, dan tawaf dalam waktu yang bersamaan, tapi Rasulullah bersabda, "Lakukanlah, tidak mengapa." Hadis riwayat Bukhari. Beliau menyampaikan ini kepada para sahabat yang urutannya berubah. Ada yang mencukur dulu baru menyembelih, atau melempar setelahnya. Inilah pelajaran tentang refleksibilitas dalam prinsip, bahwa selama niat dan inti ibadahnya terjaga, Islam memberikan ruang untuk perbedaan tata cara yang tidak melanggar syariat, bahwa agama ini bukanlah belenggu, melainkan jalan keluar. Mina juga menjadi saksi peristiwa pasca nubuah yang ketir, yaitu perjanjian Aqabah. Di lembah ini, sebelum hijrah, para tokoh Yatsrib menyatakan baiat kepada Nabi, menawarkan perlindungan dan kesiapan berperang. Maka Mina bukan hanya tempat lempar setan, tapi juga tempat lahirnya janji revolusioner, yaitu membela risalah meski harus menentang dunia. Namun sejarah modern memperlihatkan wajah lain Mina, yaitu tragedi. Beberapa kali terjadi desak-desakan, korban jiwa, dan salah pengelolaan. Ini menjadi pelajaran keras bahwa ibadah masif tanpa kepemimpinan yang amanah bisa berubah dari kemuliaan menjadi malapetaka. Kesalahan manusia di tanah Mina tidak hanya soal teknis, tapi soal moral, ketika ego kekuasaan mengabaikan amanah ilahi. Mari kita renungkan, sudahkah kita melempar setan yang sesungguhnya, yaitu kesombongan, nafsu, dan cinta dunia? Sudahkah kita menyembelih hewan dalam diri kita, yang artinya sifat binatang yang tersembunyi di balik wajah manusia? Mina adalah titik di mana setiap muslim diuji, apakah pengorbanannya nyata atau hanya ritual kosong. Hari-hari tasyrik, menunggu dalam ketaatan. Setelah gelombang emosi dan amalan besar di Mina pada hari nahar, tibalah masa yang sering dianggap masa sisa oleh sebagian jemaah, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ini adalah bagian dari ibadah haji yang kerap disepelekan padahal maknanya mendalam. Disinilah manusia diuji, yaitu apakah ia mampu tetap taat setelah klimaks spiritual berlalu? Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan mengingat Allah. Ucapan ini sekilas terdengar sederhana, makan, minum, dan berzikir. Tapi justru disinilah letak kemuliaannya, yaitu saat sebagian besar orang lengah setelah puncak haji. Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak berakhir saat emosi memuncak, tapi saat kesadaran dijaga di hari-hari biasa. Maka hari tasyrik adalah ujian terbesar, yaitu bertahan dalam ketaatan saat suasana tidak lagi megah. Secara syariat, jemaah haji pada hari-hari ini diwajibkan melempar 3 jumrah setiap hari. Jumrah ula, jumrah usto, dan jumrah Aqabah. Masing-masing dengan 7 batu,
Ini adalah lanjutan dari simbol perlawanan terhadap godaan yang dilakukan pada hari sebelumnya. Tapi kini ritual ini bukan lagi tentang melawan setan eksternal, ia berubah menjadi proses konsisten dalam jihad batin, yaitu menjaga komitmen. Disinilah perbedaan tajam muncul antara semangat sesaat dan istiqomah. Banyak orang kuat di Arafah, menangis di Musdalifah, mengorbankan di Mina, tapi gagal menjaga semangat itu dalam 3 hari biasa ini. Mereka lengah, terburu-buru meninggalkan Mina, padahal Rasulullah memberikan pilihan, yaitu siapa yang ingin mempercepat kepulangannya pada tanggal 12 boleh, tapi yang ingin bertahan hingga 13 juga dianjurkan. Al-Quran menyebut ini dengan penuh hikmah. Barang siapa ingin bersegera meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa ingin menunda hingga hari ketiga, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Namun jangan salah, penundaan itu bukan tentang waktu kosong. Hari-hari tasyrik adalah hari ibadah diam-diam. Takbir setelah sholat wajib, zikir di tengah keramaian, doa-doa di sela tenda. Ini adalah masa menunggu, tapi bukan menunggu tanpa makna. Ia menunggu dengan hati yang terikat pada Allah. Dari aspek sejarah, ada pelajaran besar dari masa Nabi. Di Minalah Rasulullah mengatur logistik, mengajari umatnya detail demi detail ibadah, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke kehidupan pasca haji. Haji bukan akhir, melainkan awal. Hari-hari tasyrik adalah laboratorium mini tentang kehidupan setelah puncak. Bisakah manusia bertahan dalam iman ketika panggung telah sepi? Lebih dalam lagi, hari-hari tasyrik menyiratkan pelajaran sosial. Ketika semua orang harus hidup bersama dalam kemah sempit, antri melempar jumroh dan berbagi ruang tidur, bertoleransi dengan perbedaan mazhab, bahasa, dan tabiat, maka Allah sedang menguji akhlak, bukan hanya ibadah. Ketaatan yang benar bukan yang keras, tapi yang memberi ruang pada sesama. Lalu ada tragedi yang menyelimuti Mina di masa-masa modern. Tumpukan kesombongan teknokratik, pengabaian nilai amanah, dan ketiadaan sistem syuro dalam pengelolaan haji kerap menjadikan hari-hari ini penuh duka. Padahal hari tasyrik adalah waktu damai. Tapi bila penguasa lalai dan umat yang tidak lagi waspada, maka lembah suci pun bisa menjadi tempat ratapan. Renungkan, apakah kita mampu beribadah dalam sunyi, tanpa sorotan kamera, tanpa pujian manusia? Apakah kita sanggup bertahan dalam iman saat tidak ada suasana yang menggugah? Hari tasyrik mengajarkan bahwa keistiqomahan jauh lebih berat daripada pengorbanan sesaat, dan bahwa dalam menunggu pun Allah menilai siapa yang benar-benar mencintainya. Kembali dari tanah suci, meninggalkan tapi tidak terlupakan. Segala sesuatu yang dimulai pasti akan selesai. Maka setelah seluruh rangkaian Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan hari-hari tasyrik sudah dilewati, tibalah saatnya para tamu Allah kembali meninggalkan tanah suci, meninggalkan tempat di mana air mata mudah mengalir dan hati begitu ringan tunduk. Namun apakah mereka hanya meninggalkan tanah dan denda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan haji perpisahan atau hajatul wada, berdiri di tengah Mina dan berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wahai manusia, dengarkan perkataanku. Mungkin setelah tahun ini aku tidak lagi bersama kalian di tempat ini." Ucapan itu bukan hanya pesan kepada para sahabat, tapi kepada seluruh umat yang akan datang setelah mereka, bahwa haji bukan sekedar ritual tahunan, tapi warisan spiritual, dan bahwa siapapun yang kembali dari tanah suci harus membawa pulang lebih dari sekedar oleh-oleh.
Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia kembali seperti hari dilahirkan ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi, apakah kita benar-benar kembali seperti bayi yang suci? Itulah pertanyaan yang menghantui setiap peziarah yang jujur. Karena meninggalkan Mekah bukan soal fisik, tapi soal ruhani. Apakah hati kita masih tertinggal di Arafah atau sudah kembali larut dalam dunia yang sama sebelum kita pergi? Apakah batu-batu jumroh yang kita lempar telah mengusir setan atau justru kita undang kembali dengan dosa pertama setelah pulang? Ulama salaf menyampaikan satu kalimat yang menggugah. Tanda haji mabrur adalah perubahan yang nyata setelahnya. Bukan sekedar air mata di depan Ka'bah, bukan hanya cermin heroik tentang desakan massa, tapi sholat yang lebih khusyuk, kejujuran yang tidak tergoyahkan, kesabaran yang tumbuh, bahkan ketika tanah suci sudah jauh di belakang. Secara historis, haji adalah mengubah arah umat Islam berkali-kali. Dari Baiat Aqobah yang dilakukan di Mina, lahirlah kekuatan politik Islam pertama. Dari khutbah Rasulullah di Arafah, lahirlah pondasi HAM yang belum pernah ditulis dunia saat itu. Dari kembalinya sahabat setelah haji, lahir komunitas-komunitas yang lebih lurus. Karena mereka membawa pulang bukan hanya tasbih, tapi kesadaran baru. Namun dalam realitas hari ini, sebagian besar jemaah kembali dengan tangan penuh, tapi hati kosong. Karena haji dijadikan proyek, bukan perjalanan rohani. Ia jadi trofi sosial, bukan perjumpaan eksistensial. Dan lebih menyedihkan lagi, dalam konteks geopolitik modern, tanah suci dikontrol oleh kekuatan yang lebih peduli pada citra daripada cita-cita. Mina diatur oleh algoritma, bukan amanah. Arafah diisi dengan pidato diplomatik, bukan doa tulus. Maka kita patut bertanya, ketika haji kehilangan arah, siapa yang akan menunjukkan jalan? Jawabannya bukan di langit, tapi ada pada diri kita masing-masing. Karena sejatinya, meninggalkan tanah suci adalah awal perjalanan baru. Rasulullah sendiri setelah Hajatul Wada tidak duduk santai. Beliau kembali ke Madinah untuk memperkuat dakwah para sahabat. Setelah haji menyebar ke penjuru dunia membawa cahaya, bukan nostalgia. Meninggalkan tanah suci harus disertai misi, yaitu menjaga kemurnian hati yang dibentuk di Arafah, ketenangan jiwa yang dilatih di Musdalifah, keberanian spiritual yang ditempa di Mina, dan kesabaran sosial yang ditumbuhkan di hari-hari tasyrik. Dan barangkali tujuan dari seluruh perjalanan ini bukan untuk kembali ke rumah, tapi untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jernih, dengan dosa yang tertinggal di lembah, dengan tekad yang baru untuk menjadi pribadi yang lebih lurus, lebih sabar, dan lebih adil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.